Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Karewa, Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Galon Rahadi Tisara, biasa dipanggil Galan, asal daerah saya adalah dari Banten. Dan saya Aldi Alfarizi Asari, biasa dipanggil Roy, dan saya dari Bekasi. saya Christian Kelvin, biasa dipanggil Kelvin, asal saya dari Makassar. Saya Fawwatulil Akli, biasa dipanggil Fawko, asal Karawang. Saya Roy dan teman saya Kelvin akan menjelaskan budaya teman saya Galan, yaitu dari budaya Banten. Yang pertama, budaya dan nilai. Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam dengan semangat religius yang sangat tinggi. Tetapi, pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten antara lain seni bela diri pencaksilat, debus, rudat, umbruk, tari saman, tari topeng, tari cokek, dogdog, paling tuna, dan lojor. Di samping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur antara lain Masjid Agung Banten Lama, Makam Keramat Panjang, dan masih banyak peninggalan lainnya. Di Provinsi Banten terdapat suku Baduy. Suku Baduy Dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti-modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy Rawayan tinggal di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.105,85 hektar di daerah Kanakes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng. Di daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik dan tidak boleh dirusak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahasa dari Banten. Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten berbicara menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda kuno. Di dialek tersebut dikelompokkan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern, yang memiliki beberapa tingkatan dari tingkat halus sampai tingkat kasar atau informal. Yang pertama tercipta pada masa Kesultanan Mataram yang menguasai Priangan atau bagian tenggara Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, di wilayah Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang menggunakan bahasa Sunda campuran, Sunda kuno, Sunda modern, dan bahasa Indonesia. Di Serang dan Cilegon, bahasa Jawa Banten digunakan oleh etnik Jawa, dan di bagian utara kota Tangerang, bahasa Indonesia dengan dialek Betawi juga digunakan oleh pendatang beretnis Betawi. Di samping bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan dialek Betawi, bahasa Indonesia juga digunakan, terutama oleh pendatang dari bagian lain Indonesia. Selanjutnya ada senjata tradisional. Golok adalah pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun sekaligus senjata yang jamak ditemui di Asia Tenggara. Hingga saat ini, kita juga bisa melihat golok digunakan sebagai senjata dalam silat. Ukuran, berat, dan bentuknya bervariasi tergantung dari pandai besi yang membuatnya. Golok memiliki bentuk yang hampir serupa dengan machete, tetapi golok cenderung lebih pendek dan lebih berat, dan sering digunakan untuk memotong semak dan dahan pohon. Golok biasanya dibuat dari besi baja, karbon yang lebih lunak daripada pisau besar lainnya di dunia. Ini membuatnya mudah untuk diasah, tetapi membutuhkan pengasahan yang lebih sering. Senjata tersebut diberi nama dengan nama senjata golok, yang mana senjata golok ini sering digunakan untuk jawara-jawara di wilayah Banten. Selain kerap digunakan para jawara-jawara Banten, senjata yang bernama bedok ini merupakan salah satu peralatan senjata yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dari kegunaan bedok ini misalnya seperti menebang pohon, menebang bambu, membelah kelapa, keperluan dapur, dan masih banyak kegunaan-kegunaan lainnya. Selanjutnya ada pakaian adat Banten. Pakaian adat Banten pada pria mengenakan pakaian model baju koko dengan lehernya yang tertutup, serta pakaian bawahnya dilengkapi celana panjang serta diikatkan dengan kain batiknya. Pada bajunya dikenakan ikat pinggang dan diselipkan sebilah parang di bagian depan, serta di bahu diselempengkan sehelai kain. Sedangkan pakaian adat Banten pada wanitanya
memakai baju adat kebaya serta kain batin sebagai bawahannya. Pakaian ini juga diselempengkan sehelai kain di bahu dan dihiasi dengan bros kerajinan tangan pada bagian depan kancing kebayanya. Pada rambut disanggul dan dihiasi dengan kembang goyang berwarna keemasan. Selanjutnya ada makanan khas Banten. Sate bandeng adalah masakan tradisional khas Bandeng, Indonesia. Sate bandeng dibuat dari ikan bandeng yang dihilangkan durinya, dagingnya dibumbui dan dimasukkan kembali ke kulitnya. Lalu ditusuk atau dijepit tusukan tangkai bambu, lalu dibakar di atas bara arang. Ada juga pecak bandeng. Pecak bandeng dibuat dari ikan bandeng dan ditambah sambal khasnya. Pecak bandeng diolah dengan cara membakar bandeng segar. Yang istimewa dari pecak bandeng adalah sambal yang dicampur langsung dengan ikan bandeng yang telah dibakar. Berpindah ke tarian daerah. Yang pertama ada tari gerebek terbang gede. Gerebeng berasal dari bahasa Jawa, Banten yang berarti dirempung. Tari ini memiliki makna simbol berkarakter warga Banten yang ramah, terbuka, dan religius. Tari gerebek terbang gede merupakan salah satu tarian untuk menyambut tamu agung yang berkunjung ke Banten. Gerakan tarian merupakan perpaduan antara gerakan tari dengan pencaksilat khas Banten yang diiringi dengan musik utama yaitu terbang besar atau gede. Biasanya, tari gerebek terbang gede ini terdiri dari 6 atau lebih penari wanita yang mengenakan kostum dengan warna dan motif biru muda dengan ikat kepala dari kain, kain leman, dan kain poleng setengah betis, serta ditemani beberapa penari pria yang terdiri dari penabuh terbang gede, penabuh pengarak, penabuh sela, penabuh kempul, dan penabuh koneng. Ada juga tari rampak beduk. Kata rampak berarti serempak, sedangkan beduk merupakan alat atau media informasi datangnya waktu salat wajib 5 waktu. Dapat disimpulkan jika rampak beduk memiliki makna sebuah seni yang menggunakan banyak beduk yang ditabuh secara serempak. Tidak hanya itu, kalian juga akan disuguhkan dengan tari, baik dari pria dan wanita yang melakukan gerakan tari sekaligus menabuh beduk. Awalnya, rampak beduk dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan, karena nilai seni dan kreativitas yang terdapat di dalamnya, serta terdapat juga nilai hiburan yang diminati masyarakat, membuat tari rampak beduk menjadi pertunjukan seni yang hanya ada di Banten. Karena gerakan penari dan permainan beduk tidak memiliki aturan tertentu, membuat tari adat tradisional dari Banten ini terlihat begitu kreatif dan unik untuk setiap kelompok yang memainkannya, baik itu dari gerakan yang kompak, permainan beduk yang menarik, dan juga pemakaian kostum yang menjadi ciri khas kelompok. Halo, saya Galan Rahadi Nitisara bersama Falco ingin menjelaskan kebudayaan Bugis Makassar. Suku Bugis adalah sebuah suku yang berasal dari Sulawesi Selatan, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Bugis Makassar, Bugis Mandar, Tator, dan Bugis sendiri. Suku Bugis juga termasuk dalam suku Melayu Muda. Selanjutnya, sistem agama dan religi. Pada orang Bugis, Makassar mayoritas beragama Islam. Namun ada juga yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Orang Bugis atau masyarakat Bugis yang hidup di luar kota masih terikat dengan norma dan aturan-aturan yang sakral, disebut Panggadereng. 5 unsur adat orang Bugis Makassar ada bicara, rapang, wari, dan sara. Orang Bugis Makassar juga mengenal konsep siri. Secara garis besar, siri adalah berarti malu atau rasa kehormatan. Pada konsep ini, mendorong agar membiasakan siapa saja orang yang menyinggung rasa kehormatan dan bekerja keras atau berusaha sebisa mungkin. Bahasa yang digunakan masyarakat Bugis adalah etnik Bugis di
Sulawesi Selatan. Bahasa tersebut tersebar di berbagai kabupaten seperti Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo, dan lain-lain. Masyarakat Bugis juga memiliki penulisan tradisional Mamaka Aksara Lontara. Selanjutnya kesenian. Kesenian yang dimiliki orang Bugis yang terkenal adalah karya sastra Bugis yang bernama Ila Galigo. Naskah tua itu berisi tentang adat dan budaya Siri, karena Siri adalah suatu bentuk kehormatan orang Bugis. Salah satu alat musik masyarakat Bugis Makassar yaitu kecapi. Ya, ini adalah contoh gambar rumah adat orang Bugis Makassar, bisa dilihat seperti itu. Berikutnya, tarian tradisional orang Bugis Makassar. Tarian Pakarena merupakan tarian tradisional yang dibawakan oleh perempuan yang mengisahkan sebuah mitos mengenai perpisahan penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Dalam tarian Pakarena ini digambarkan bahwa sebuah detik-detik perpisahan Boting Langi mengajarkan penghuni Lino mengenai tata cara hidup bercocok tanam, beternak, hingga cara berburu. Tarian ini dipentaskan sebagai bentuk rasa syukur kepada penghuni Boting Langi. Selanjutnya ada tarian Padupa. Tarian Padupa merupakan tarian tradisional Bugis Makassar yang ditunjukkan untuk memberikan sambutan kepada tamu atau pejabat yang hadir dalam suatu acara. Tari Padupa ini dibawakan oleh 7 orang. Tarian ini dapat pula ditarikan pada acara pernikahan dan pesta adat. Masyarakat Bugis Makassar percaya bahwa tarian Padupa merupakan simbol dari penghormatan dan keterbukaan terhadap perubahan tanpa menghilangkan estetika moral dan etika suku Bugis Makassar. Selanjutnya, senjata tradisional. Badik atau bedek adalah pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis Makassar. Badik bersisi tajam tunggal atau ganda dengan panjang mencapai sekitar setengah meter, seperti keris, bentuk asimetris dan bilah yang kerap kali dihiasi dengan pamor. Namun berbeda dengan keris, badik tidak pernah memiliki ganja atau penyangga bilah. Tidak hanya mistis, badik juga memiliki nilai ekonomis yang nilai seni yang tinggi. Pakaian adat. Baju bodo adalah pakaian tradisional perempuan suku Bugis dan suku Makassar, Sulawesi, dan suku Panggatan, Kalimantan, Indonesia. Baju bodo juga dikenal sebagai salah satu busana tertua di di dunia. Selanjutnya, makanan khas Makassar. Coto Makassar. Coto Makassar atau coto Mangkasara adalah makanan tradisional Makassar, Sulawesi Selatan. Makanan khas Makassar ini memang memberikan kesan mendalam bagi siapapun yang pernah menikmatinya. Hidangan ini kaya rempah yang menjadi rasa sangat renyah dan akan memberikan kesan mendalam kepada siapapun penikmatnya. Ada masakan konro. Bahan dasarnya adalah iga dan daging sapi yang direbus bersama kayu manis, air asam jawa, dan berbagai bahan lainnya, termasuk keluak yang biasa dijadikan bumbu dasar untuk rawon Jawa Timur. Sajian sup kaya rempah ini sangat nikmat dicicipi saat panas. Ya, sekian. Terima kasih tentang penjelasannya. Suku budaya Bugis Makassar. Sekian dari kami, saya Roy. Saya Galan. Saya Kelvin. Saya Fauko. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.